Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yaredi Tafunao, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Jakarta, asal instansi SMP Negeri 2 Baulato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video ukin saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Desnaka Lian. Kepada anak kami disilakan. Teman, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada saat hari ini, mari kita serahkan diri di hadapan Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak kami Natalia. Dan sekarang Bapak absen dulu ya. Jevon Gratia Gule. Hadir Pak. Erwin Fernanda Asel. Hadir Pak. Adianti Waru. Hadir, Pak. Erdika Laule. Hadir, Pak. Indah Lestari Duru. Hadir, Pak. Lase. Hadir, Pak. Berarti hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita masuk pada materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Jadi sebelum dulu masuk kita pada materi hari ini, Bapak dulu mau bertanya kepada siswa-siswi kami tentang materi kita minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu telah kita mempelajari tujuan atau motivasi bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Jadi apa yang menjadi motivasi bangsa Barat ke Indonesia? Siapa yang tahu? Masih ingat? Oke, silakan anak kami Natalia. Silakan. Motivasi bangsa Barat ke Indonesia dengan menggunakan sebutan 3G, karena memang semboyan tersebut berlawanan dengan huruf G, yakni gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, sedangkan gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat semua. Nah, sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanah paksa pada masa penjajahan. Jadi sebelumnya silakan dilihat tayangan gambar dan video yang Bapak akan tayangkan sekarang. Ini gambar pada saat pelaksanaan tanah paksa di Indonesia. Silakan diperhatikan. Kemudian juga ada video bagaimana pelaksanaan tanah paksa pada masa penjajahan. Tanah paksa maupun restruktur merupakan sistem perkebunan yang diinisiasi oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 hingga 1834, di mana sistem ini merupakan bentuk dari eksploitasi tanah yang ada di pedesaan Jawa untuk memaksimalkan komoditas-komoditas unggul seperti kopi, tebu maupun indigo. Di mana dalam sistem tanah paksa dijelaskan setiap desa harus memisahkan seperlima dari lahan suburnya untuk pemerintah kolonial, dan setiap petani desa harus meluangkan seperlima waktunya untuk bekerja.
Untuk menjalankan sistem ini, maka Pandenbos memberikan bonus dan insentif untuk mengarahkan para bupati yang ada di Jawa. Para bupati Jawa ini kemudian bertugas dalam mengawasi penanaman, panen, hingga pengangkutan. Dalam sejarah Indonesia modern disebutkan bahwa sistem tanam paksa sebenarnya sederhana, di mana desa-desa Jawa memiliki kewajiban dalam membayar pajak tanah atau yang biasa disebut sebagai PLN. Namun karena pemungutan pajak yang biasanya berupa uang tunai ini tidak berjalan dengan lancar, maka sistem tanam paksa ini kemudian dijalankan yang begitu besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Bahkan sejak tahun 1831 anggaran. Jadi demikian tadi video yang telah barusan kita tayangkan. Jadi berdasarkan video tersebut, anak-anak kami mengerjakan pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok mengerjakan soal-soal yang telah Bapak sediakan. Nah, ini sekarang kita bentuk kelompok. Kelompok satu mana? Nah, dibentuk kelompoknya, kelompok dua dibentuk kelompoknya, dan kelompok 3 dan 4 dibentuk kelompoknya. Silakan. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Nah, kelompok 4. Jadi Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik, dan di sini nanti sudah disediakan beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama. Kemudian setelah itu nanti disajikan di depan kelas setiap kelompok. Jadi silakan dikerjakan pertanyaan yang telah tersedia di lembar kerja siswa. Mulai dari sekarang. Menghasilkan pendapat yang besar melalui eksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk menanam tanaman ekspor. Bagaimana menurut kalian? Gimana? Menerapkan sistem tanam paksa menurut saya menghasilkan pendapat yang besar melalui eksploitasi sumber daya alam dan Hindia Belanda. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk menanam tanaman. Bagaimana teman-teman? Ada jawaban saya? Pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk menghasilkan pendapatan yang besar melalui eksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda. Dalam pelaksanaannya,
Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyaksikan sekitar 20%. Sananya untuk menanam tanaman ekspor. Hasil panen di tanaman-tanaman ini dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan. Untuk menghasilkan pendapatan yang besar melalui eksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20%. Anaknya untuk menanam tanaman ekspor. Hasil panen dari tanaman ini dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan. Dan warga desa harus menggunakan seluruh hasil panen ini kepada pemerintah. Satu, di rumah sebanyak 34.000 keluarga dipaksa untuk bekerja di lahan penanaman tanaman ekspor ke penjual dengan upah rendah yaitu tunggang duit serar. Selanjutnya, sejumlah penyalaan dikerahkan untuk penanaman nilai atau menurut pendapat saya yang pertama menjadi dana sirkuit tanaman ekspor saat menambang sudah dimakan selama 8 bulan dengan upah rendah yaitu tunggang duit serar jumlah itu dilakukan pada untuk menanam dengan sejumlah produk penjara dikerahkan untuk penanaman riwayat atap hukum di lokasi yang jarak jauh dengan upah tinggal selama 7 bulan tanpa upah tambahan. menjadi terhambat karena rakyat sulit memperluas saya yang kita buat berjuang yang baik sobat sangat memberikan Kelompok 5 ada kesulitan? Tidak Pak. penyebaran
memaksa untuk bekerja di Tidak selama 8 bulan dengan kuota waktu kantor sehari. B. Sejumlah piagam masyarakat selama menilai atau di lokasi yang terjajah pindah selama 7 bulan tanpa upah layanan dalam itu sebenarnya menurut saya dari terakhir penerimaan. Menurut saya, sistem tanam paksa selanjutnya adalah rakyat mencari tergantung pada pengaturan yang berlaku selama ajaran ini berjalan. Sejumlah menurut saya dampak positif sistem tanam paksa itu ada beberapa bagian. Satu, mengenal berbagai teknik, menambah dan kedua, meningkatkan jumlah uang yang berada di pedesaan. Tiga, menggunakan tenaga ahli dan kegiatan non-pertanian. Empat, penyempurnaan fasilitas yang sedang dalam proses pengembangan. Paksa itu ternyata juga memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak positif adalah penggunaan paksa bagi Indonesia adalah sedang bagi Indonesia Belanda menjadi negara yang paling Menurut pendapat saya, dalam penangguhan tambahkan di sistem tanam paksa semuanya adalah karena pada pengaturan ekonomi Belanda selama ajaran berjalan masyarakat Indonesia hanya mengandalkan produksi komunitas pertanian yang disetujui Belanda. Selain itu, produk ekonomi di Indonesia tergantung pada kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh Belanda tanpa berdiri sendiri. Menurut pendapat saya, dampak positif sistem tanam paksa yaitu tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial memang sangat membebani dan menyusahkan rakyat Indonesia. Meski begitu, kebijakan sistem tanam paksa itu ternyata juga memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif pelaksanaan tanam paksa bagi rakyat Indonesia. pembayaran sewa tanah dari Komunikasi dari elektronik ini membuat perkembangan ekonomi Indonesia beramat arena hanya bisa dengan harga yang relatif penduduk wajib komoditas ini dijual ke pemerintah Belanda menyebabkan dengan harga yang dijual dengan harga yang relatif rendah setelah dijual harga yang relatif rendah. sebagai dampak misalnya pajak
rendah dan sangat menguntungkan. Sistem tanam paksa ini bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya titik. Dua, timbul kelaparan. Baik, sudah siap semua? Sudah. Baik, jadi sekarang kita masing-masing kelompok untuk bisa menyajikan hasil diskusinya atau ya udahlah tetap saja di sini, ya. Jadi setiap kelompok menyajikan di depan hasil daripada diskusi. Nah, jadi yang pertama tampil adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, bagaimana kelompok 1 sudah siap? Sudah. Ya, jadi silakan dibacakan hasil daripada diskusi di depan ini. Jadi dibacakan hasil yang telah didiskusikan, ya. Jadi dengarkan kelompok yang lain. Kita dengarkan dulu hasil daripada diskusi kelompok 1. Kemudian kalau ada nanti pertanyaan, silakan ditanyakan langsung kepada kelompok 1 dan kelompok 1 akan menjawab kembali, ya. Hasil diskusi kami. Jawaban: untuk menghasilkan pendapat yang besar melalui eksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda, dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% tanahnya untuk menanam tanaman ekspor. Hasil panen dari tanaman ini dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan, dan warga desa harus menyerahkan seluruh hasil panen ini kepada pemerintah. 2. Bagian H. Di Rembang sebanyak 34.000 keluarga dipaksa untuk bekerja di lahan penanaman tanaman ekspor selama 8 bulan. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada kelompok, dipersilakan. Ya, demikian tadi hasil penyajian materi atau hasil diskusi yang telah dibacakan oleh kelompok 1. Berikan dulu aplaus buat kelompok 1. Sekarang kalau ada yang masih belum jelas atau mungkin ada pertanyaan, dipersilakan dari kelompok-kelompok lain. Ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa latar belakang terjadinya tanam paksa? Terima kasih. Kami dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan pengaruh dari sistem kerja tanam paksa. Kami dari kelompok 5 memberikan pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kerja paksa pada masa penjajahan Belanda? Terima kasih. Baik, untuk sementara dulu silakan dulu dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dengan jawaban: Belanda kehabisan dana saat bergabung peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus buat kelompok 1. Baik, itu saja diskusi kami pada pagi hari ini. Kami tutup dan terima kasih. Ya, demikian dari penampilan dari kelompok 1. Berikan aplaus kepada kelompok 1 dulu. Jadi sekarang kita dengarkan juga hasil diskusi yang dikerjakan oleh kelompok 2. Kepada kelompok 2 ini silakan. Baik, silakan kelompok 2 menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami.
Materi kami pada saat hari ini yaitu sistem tanah paksa yang terjadi di Indonesia. Satu, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Dua, bagian tanah pertanian yang disediakan pendidik untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang memiliki penduduk desa. Tiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Empat, bagian tanah yang disediakan untuk tanaman-tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Lima, tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil tanaman dagangan yang dihasil melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. 6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau keterpunan dari pihak rakyat. 7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membaca tanah, panen, dan pengangkutan tanaman berjalan baik dan tepat pada waktunya. Baiklah, beginilah hasil penelitian kami. Jika ada yang kurang mengerti, yang kurang dipahami, mohon untuk dipertanyakan. Kepada kelompok kami persilakan. Kami dari kelompok 5 memberi pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja yang menjadi penyimpangan selama pelaksanaan tanam paksa. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu ada beberapa hal yang menjadi penyimpangan selama pelaksanaan tanam paksa, yaitu 1. Pelaksanaan kultur sales seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara paksaan. Pemerintah kolonial memaksa rakyat melalui bupati dan kepala desa. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5, bahkan sampai harus menyerahkan 1/3 hingga seluruh tanah desa dengan alasan agar lebih mudah mengerjakan pengairan dan pengeluasan oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Pengerjaan tanaman ekspor diprioritaskan daripada padi sehingga tanah pertanian rakyat justru tidak terurus. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 7. Benih dikerjakan secara paksa seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah 34 keluarga selama 8 bulan setiap tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah sangat kecil. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Demikian hasil jawaban kami kembalikan kepada kelompok penanya. Pengaruh sistem tanam paksa yaitu penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Kedua, tanah yang ditanami tanam paksa wajib bebas dari pajak tanah. Ketiga, waktu yang digunakan untuk pekerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk penanaman padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, selebihnya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan hanya kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Baik, demikian hasil penelitian kami. Jika ada kesalahan, kekurangan, kata kami mohon untuk dimaklumi dan Baik, demikian penampilan dari kelompok 2, berikan tepuk tangan. Baik, sekarang kita dengarkan juga hasil diskusi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita nih ya.
Indonesia. 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk mendidik untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Bagian C. Penyimpangan sistem tanah paksa. Beberapa contoh kasus penyimpangan terkait pengerahan tenaga kerja yaitu 1. Di Rembang sebanyak 34.000 tenaga dipaksa untuk bekerja di lahan penanaman tanaman ekspor selama 8 bulan dengan upah rendah yaitu toga duitsar. 2. Sejumlah penduduk Priangan dikerahkan untuk penanaman nilai atau indigo di lokasi yang jaraknya jauh dengan tempat tinggal selama 7 bulan. Dampak tanah paksa. 1. Tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1 atau 5 bagian. Hal ini agar pejabat presiden dan kaum priai mendapat bonus dari hasil prosesan tanaman. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa saja sistem pengaruh pada sistem tanam paksa? Terima kasih pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 1, dan untuk menjawabnya kami serahkan kepada kelompok 3 dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh saya sendiri. Dampak dari sistem tanam paksa ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Contoh dari dampak positif yaitu meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan dan munculnya tenaga ahli dalam kegiatan non pertanian. Dampak negatif dari sistem tanam paksa yaitu terjadinya kemiskinan, rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya mengikuti rodi dan juga membayar pajak. Kami kembalikan kepada kelompok penanya, apakah berterima? Demikian hasil presentasi kami yang kami sajikan di depan ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon kepada teman-teman kami dan guru kami memakluminya. Terakhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Baik, demikian penampilan dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Dan sekarang kita dengarkan juga hasil diskusi dari kelompok 4 kepada kelompok 4. Disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami menyajikannya, terimalah salam kami dari bahasa Indonesia kita, Yahoo! Baik, pembahasan kami pada pagi hari ini tentang pengaruh sistem tanam paksa. Pengaruh sistem tanam paksa merupakan ketentuan kebijakan tanam pada yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda yang sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah menderita rakyat Indonesia. Banyak kelentuhan yang dilanggar dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. Bagian A, menurut keuntungan tanah yang digunakan tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang memiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem tanam paksa. Demikianlah hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan, kesalahan ataupun kelemahan dalam menyampaikan materi kami mohon kepada teman kami untuk memakluminya. Akhir kata saya sampaikan, Yahoo! Baik, berikan aplaus buat kelompok.
setelah kita semua telah menampilkan hasil daripada diskusi kelompoknya, dan kita kembali ke tempat kita seperti semula, kita susun seperti semula. Kita lakukan meja. Sudah? Nah, baik. Demikian tadi penampilan semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5, dan sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini, materi kita hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan, ya, ada yang bisa menyimpulkan hasil materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan tentang penjajahan yang kita bahas pada materi ini. Tujuan perintah kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah untuk menghasilkan pendapat yang besar melalui eksplorasi sumber daya alam di Hindia Belanda. Dan pelaksanaannya, sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20% tanamannya untuk menanam tanaman ekspor. Hasil panen dari tanaman-tanaman ini dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan, dan warga desa harus menyerahkan seluruh hasil panen ini kepada pemerintahannya. Baik teman-teman, itu saja kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat ini. Dari materi kita hari ini juga ada siswa kami yang bisa memberikan refleksi, ya, refleksi kita pada hari ini. Ada? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebagai refleksi kita pada hari ini yaitu mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini dengan model program Bachelor Learning atau PBL. Kami sangat senang dan aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kami diajarkan bagaimana cara berkelompok dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik, mungkin hari ini kita cukupkan saja materi hari ini, dan sebelumnya sebagai materi kita minggu depan, yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Itulah materi minggu depan. Kemudian sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, seperti biasa kita berdoa yang dipimpin oleh Walda kepada anak kami. Disilakan. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak kami semua, demikianlah pertemuan kita hari ini. Atas kerjasama kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.